Baiklah pemirsa, kembali lagi pada acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Dok, baik dok. Tadi kita ngomong-ngomong masalah apakah nyeri itu bisa sembuh sendiri apa enggak dok? Nah, sebenarnya gimana sih itu dok? Sebenarnya, oke kita jelaskan dulu. Nyeri-nyeri lutut nih. Iya, Nyeri lutut yang paling sering. Yang paling sering. Yang pertama, supaya bisa diaplikasikan, diperiksakan atau dicocokkan dengan keluhan keluarga kita. Jadi kita ngerti dan tidak memberikan obat sembarangan. Yang pertama, nyeri lutut karena degeneratif atau penuaan atau yang dibilang bahasa awam kalau Anda ke dokter pengapuran. Pengapuran. Bahasa kerennya osteoartritis, bukan osteoporosis ya. Osteoartritis. Itu biasanya nyeri lutut yang sering terjadi pada orang-orang dengan usia di atas 50 tahun. Kenanya biasanya satu kaki. Satu kaki doang dulu. Biasanya paling sering itu satu lutut. Kenanya biasanya. Tipikal atau tipe nyerinya biasanya nyeri saat digerakkan. Jadi kalau dia diem, dia tidak nyeri. Kalau dia diem, dia tidak nyeri. Kemudian nyerinya itu bertambah ketika dia aktivitas. Jadi dia digerakkan atau aktivitas tambah nyeri. Yang selanjutnya biasanya orang itu berat badannya tidak ideal. Biasanya berat badannya tidak ideal. Jadi orang itu tergolong gemuk. Oh, dia jadi gemuk gitu dok ya? Padahal orang dengan usia tua seharusnya berat badannya lebih baik, lebih ideal. Kenapa? Karena fungsi lututnya sudah mulai berkurang, harapannya tidak dibebani dengan berat badan yang lebih berat gitu dok. Lebih berat. Jadi ciri-cirinya jelas ya, nyeri karena penuaan atau pengapuran. Yang pertama biasanya usianya. Jika Anda punya orang tua, kerabat dengan usia di atas 50 tahun mengalami nyeri lutut. Kemudian tipe nyerinya itu nyeri saat bergerak atau mechanical pain. Membaik saat istirahat. Kemudian biasanya kenanya di sendi yang dibuat jalan. Sendi yang dipakai untuk jalan yaitu sendi lutut sama sendi mata kaki. Yang paling sering lutut. Sering lutut tuh dok. Nah, biasanya kenanya satu lutut. Terus yang selanjutnya kebanyakan berat badannya lebih gemuk daripada normal. Jadi kebanyakan kalau orang-orang tua yang badannya tidak terlalu gemuk itu jarang ada keluhan. Seperti itu. Tapi dok kayak masalah tadi ini nyeri lutut karena penuaan. Ada lagi nyeri lutut karena asam urat. Oh, yang tadi kita omongin tuh, kebanyakan orang tua tuh sering tuh bilang. Nah, ciri khasnya berbeda dengan nyeri lutut karena proses pengapuran. Nyeri lutut karena asam urat biasanya nyeri dikarenakan bahan kimia atau si asam urat itu sendiri. Jadi tipe nyerinya beda. Kalau orang nyeri dengan asam urat, justru dia itu nyeri sendinya itu baik bergerak maupun diam, dia nyeri. Oh, jadi dia diam nyeri, gerak juga nyeri? Gerak juga nyeri. Beda sama pengapuran ya. Kalau pengapuran tuh kamu diemin lututnya, santai gitu, dia berkurang nyerinya. Kalau orang asam urat dia kagak, karena kan dia kan karena ada masalah sama kristal asam urat yang terdeposisi di situ. Kemudian kenanya di banyak sendi. Karena kan asam uratnya awalnya kan berlebihannya di darah. Makanya kalau deteksi asam urat pakai pemeriksaan darah. Nah, ketika dia terlalu berlebihan, maka dia mulai terdeposisi di sendi-sendi. Malah justru yang banyak kena itu sendi-sendi kecil sampai sendi-sendi besar. Jadi nyerinya itu banyak di sendi-sendinya, baik di tangan maupun di lutut di siku. Sebenarnya itu yang harus kita ketahui ya. Jadi itu yang harus kita ketahui bahwa itu perbedaan antara asam urat dengan penuaan tadi. Jadi khasnya asam urat itu karena asam urat itu terlalu tinggi, maka dia terdeposisi di semua sendi.
Nah, tinggal nanti sendi mana yang bereaksi menimbulkan nyeri. Biasanya paling sering itu sendi-sendi tangan, sendi-sendi kecil. Terus di siku, lutut, bahu, mata kaki. Itu yang paling banyak kena. Itu yang biasa terkena gitu, anggota Karena dong, asam urat. Dan dia tipikal nyerinya nyeri saat istirahat maupun nyeri saat beraktivitas. aktivitas. Bahkan ada beberapa yang sampai bengkak. Oh iya, bengkak dok. Ya, ketika nyeri karena asam urat. Kita ngomongnya kalau bahasa ortopedinya gout arthritis. Gout arthritis. Gout arthritis. Oke, ada lagi ini yang paling sering nih. Nyeri rematik. Oh iya, itu sering banget itu dialami oleh orang-orang itu. Nyeri rematik ini sebetulnya nyeri sendi karena problem rematik itu merupakan penyakit autoimun disebabkan karena gangguan sistem imun yang ada di tubuh manusia itu sendiri yang akhirnya menganggap bahwa komponen dalam sendinya dia itu merupakan ancaman bagi dirinya, sehingga akhirnya ngerusak sendi itu, dirinya sendiri merusak sendi-sendinya mereka dikarenakan proses imun yang keliru. Jadi bukan sesuatu yang mudah sekali karena kena dingin atau enggak. Rematik itu merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah untuk membuat diagnostik rematik, karena itu akan dicari baik itu banyak gejalanya. Jadi rematik itu banyak gejalanya, baik dari gejala di sendinya sendiri, sendinya itu sakit semua, nyeri sendi di banyak tempat, kemudian terjadi erosi sendi, kemudian sendinya itu bisa mengalami bengkok semua. Jadi jarinya itu kalau sudah orang rematik itu jangan berharap bahwa satu sendi aja, enggak, satu sendi aja nggak mungkin, jarang yang rematik satu sendi. Oh dia bakalan banyak menyebar sendi gitu loh. Nyeri sendi rematik itu justru kena banyak sendi dan kayaknya membuat sendinya itu jadi tidak stabil, tiba-tiba ntar geser bareng-bareng gitu, sendinya miring gitu. Kadang-kadang tuh dok ada juga ini termasuk faktor rematik bukan? Kadang-kadang dia lagi diem, dia nggak kerasa gitu dok, tangannya gerak sendiri. Oh bukan. Oh itu beda bukan. lagi, itu beda lagi, itu bukan termasuk dari rematik gitu dok. Rematik bukan, tapi sendinya jadi agak bengkok-bengkok gitu. Terus jempol kakinya miring, semakin miring. Iya, itu merupakan sendi rematik dan itu banyak gejalanya. Bisa berhubungan dengan gejala penyakit jantung, bisa berhubungan dengan gejala penyakit infeksi, bisa berhubungan dengan nanti itu penyakit rash di kulit, jadi banyak. Jadi ada 11 kategori kalau nggak salah. Oh ada 11 dan itu kategori. Makanya ketika kita ngomongin rematik itu bukan satu hal kata-kata yang gampang bahwa ini kita tentukan bahwa ini rheumatoid arthritis, maka kita harus benar-benar cek rheumatoid faktornya, gejalanya di mana saja, dan dia juga chemical pain. Chemical pain itu dia diem atau dia bergerak tetap terasa sakit karena kan ada proses Rematik ya. Biokimia dalam tubuh yang keliru. Tapi dok ya, tadi mau ngomong masalah rematik, kan banyak tuh orang-orang rematik disebabkan karena dia keseringan mandi malam gitu. Banyak kan orang berkata, jangan mandi malam deh, jangan mandi malam, ntar rematik loh gitu kan. Sebenarnya benar gak sih itu dok? Nah pemahaman itu begini, orang sebenarnya mandi malam itu, saya sih sampai hari ini cari literatur mandi malam yang berhubungan sama rematik tak pernah nemu. Cuman ketika orang itu sudah nyeri sendi, ditambah dia mandi pada saat malam hari di mana suhu udara semakin dingin, maka itu menimbulkan kontraksi otot yang berlebihan dan stimulus yang tidak nyaman terhadap sendi yang sakit tadi, akhirnya memperparah. Paham ya? Kan orang nih ketika dia datang malam hari, otomatis dia capek.
asam laktat, semua tubuhnya penuh dengan faktor-faktor hal-hal yang membuat dia ototnya kaku, lemes, harus istirahat. Nah, ini dia kena dingin. Sedangkan kita tahu dingin itu menimbulkan kontraksi. Ya, dingin itu kan membuat sesuatu hal jadi memendek, kontraksi. Lah, dia tanpa suhu dingin aja sudah kontraksi, apalagi ditambah suhu dingin. Suhu dingin, Dok, ya. Sehingga lebih dianjurkan kalau mau mandi agak malam, tolong suhu airnya lebih hangat karena itu lebih bersahabat terhadap tubuh. Oh, berarti itu bukan salah satu faktor penyebab rematik. Tuh pemirsa di rumah, mungkin yang salah berpikir nih, salah mengenai memahami mengenai mandi malam tuh bisa mengakibatkan rematik itu salah tuh, Dok. Itu tergantung air sendiri kali, Dok, ya. Tergantung apa? Kondisi badan seseorang tadi dipadu dengan airnya, yang suhu airnya tersebut bukan menimbulkan rematik tapi menimbulkan nyeri pada sendinya. Kalau rematik sendiri itu merupakan satu penyakit gangguan autoimun yang berhubungan dengan faktor genetik. Beda sekali, jauh sekali dari pemahaman yang ada pada masyarakat. Tapi nih, Dok, ya, tadi balik masalah nyeri nih, Dok. Sebenarnya nyeri sendiri ada beberapa orang, Dok, bertanya sama Bagir. Itu sebenarnya nyeri sendiri itu bisa katanya bisa mengakibatkan lumpuh total. Nyeri, nah ini gini. Itu benar gak sih, Dok? Nyeri bisa mengakibatkan lumpuh total. Kita coba tanyain. Pengertian nyeri tadi apa? Merupakan suatu tanda memberikan tanda bahwa di dalam tubuh kita terjadi aksi yang bakal menimbulkan cedera atau berpotensi berbahaya. Gitu. Nah, apakah bisa menyebabkan lumpuh total ketika orang itu nyeri aja? Bisa. Oh, itu bisa, Dok? Bisa. Nah, ketika itu adalah merupakan suatu tanda bahwa nyeri itu diakibatkan oleh penyempitan saraf-saraf di tulang belakang. Makanya tujuannya periksa ke dokter tentang nyeri. Ini yang mau saya bahas lagi. Ada sebuah gejala nyeri di area lutut, ternyata masalahnya itu ada di punggung. Di area lutut, nyerinya di kaki nih. Aduh, Dok, sakit, Dok, kaki saya. Tapi masalahnya di punggung. Ternyata problemnya adalah jepitan saraf yang mempersarafi lutut sampai telapak kaki. Jadi yang bisa nentuin itu siapa? Ya dokter. Nah, memang ketika orang itu terjadi penyempitan saraf di tulang punggung, ketika dia dibiarkan terlalu lama, sehingga penyempitan itu semakin bertambah, yang awalnya kabel saraf yang terjepit sampai kabelnya itu benar-benar terjepit cukup parah, atau bahkan jepitan ini atau penyempitan ini menekan spinal cord kalau kita bilang, atau cauda equina dari tulang belakang bagian bawah sendiri, ya bisa menyebabkan lumpuh total. Oh, berarti sebenarnya dari nyeri itu sendiri berbahaya banget tuh, Dok, ya? Nyeri itu adalah tanda, tolong dicari sumber nyerinya. Warning gitu, Dok, ya? Yes, that's you have to know bahwa pain is a symptom. Bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar di badan pasien itu atau di badan Anda. Segera cross check ke dokter. Yang saya sebutkan tadi ada 3 penyakit besar: degeneratif, gout arthritis, rheumatoid arthritis. Tapi ada lagi nyeri dikarenakan banyak hal. Baik itu bisa karena nyeri punggung, yang dimana punggung itu banyak penyebab nyerinya. Saya kemarin dapat pasien, dia mengalami nyeri di kaki, menjalar banget. Saya curiga problemnya di punggung. Karena saya periksa dia masih muda, saya periksa dia dengan tidak ada keluhan di lututnya maupun di kaki, tapi nyerinya di lutut. Tapi nyerinya di lutut tuh, Dok? Iya, nyerinya di lutut sama di kaki paha bagian atas. Akhirnya ketika saya suruh MRI, ternyata benar. Masalah utamanya ternyata di punggung dan infeksi. Bayangin coba. Jadi itu dia infeksi? Infeksi tulang punggung
yaitu TBC yang menjalar sampai ke kabel saraf yang mempersarafi paha sama lutut. Oh, berarti yang nyeri lutut, tapi sebenarnya itu karena Masalahnya masalah di punggung. Di punggung. Dan itu karena infeksi lagi. jauh banget berarti ya, Jauh Dok. banget ya, makanya itu saya bilang Anda bersyukur. Bersyukur banget ketika Anda dikasih nyeri. Ketika Anda dikasih nyeri berarti Anda dikasih sama Allah SWT bahwa tanda bahwa ayo periksa, ayo berusaha. Ini ada problem di badanmu yang harus kamu benahi. Cari penyebabnya kenapa. Jangan minum obat sendiri. Kamu kalau punya mobil, kalau ada apa-apa kamu servis enggak? Servis dong. Servisnya sembarangan apa ke dealer? Ke dealer harusnya. Nah, enggak mungkin kan kamu servis ke depan. Enggak loh, Dok. Sama kayak tubuh kita. Ketika tubuh kita sakit, tolong periksakan ke ahlinya. Konsultasi gitu ke Iya, dokter. masa kalah sama mobilnya? Mobil Iya. kita periksakan ke dealer nih, tune up, wah. Tapi giliran badan kita asal-asalan, ada orang datang, lu minum ini aja bagus nih. Wah, kan nggak boleh gitu. Bahaya tuh, kayak Lebih begitu. berbahaya, karena tiap orang berbeda. Jadi itu nyeri itu adalah rahmat dari Allah yang digunakan untuk kita manusia berusaha mencari penyebabnya apa. Subhanallah, berarti sisi pandang Islam pun terhadap medis tuh sangat luar biasa, Dok. Sangat luar Makanya biasa. kita harus banyak-banyak bersyukur di dalam keadaan apapun. Makanya Allah pernah berfirman tuh, wa qalilu min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Karena sedikit ini mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sedikit ini, Dok. Amin. Insyaallah. Subhanallah sekali, Dok. Gitu ya. Oke. Terus yang mau saya pesankan lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memaksa sesuatu kecuali hanya berdasarkan kemampuan seseorang masing-masing. Pemahamannya seperti itu. Kalau arti lebih jelasnya, Bakir pasti tahu. Jadi ketika nanti Anda sudah nyeri lututnya, otomatis Anda akan sedikit terbatas, baik sholat Iya. maupun aktivitas. Tolong jangan dipaksa. Ini yang sering sudah tahu nyeri lututnya, nyeri ketika sholat, sering kita bilang, sudah Bu, sholatnya sambil duduk. Saya enggak enak dokter kalau enggak sholat berdiri. Akhirnya dipaksakanlah dia sholat berdiri, yang membuat dia akhirnya tidak khusyuk dalam ibadah. Justru itu malah menjadi mendolimi dirinya sendiri. Ya, padahal Allah dari memberikan kenikmatan bahwa ketika Anda tidak bisa sholat yang dengan berdiri, sholat duduk. dapat rukhsah gitu ya. Iya, dan akhirnya apa? Ketika Anda tidak memaksakan diri, proses penyembuhannya lebih mudah, dan Anda tetap bisa ibadah dengan khusyuk. Daripada Anda maksa diri, semakin nyeri, akhirnya nggak ketemu nih. Terus makin parah kekhusyuannya. nantinya, Dok. Iya, seperti itu. Oh, subhanallah, Siap. pemirsa di rumah. Baiklah pemirsa, nih mungkin sebelum kita lanjut ke segmen ketiga nih, Dok. Pasti pembahasan kita lebih menarik nantinya. Bagi Bagian seperti ketiga mungkin nanti kita bahas bagaimana cara penanganan nyeri-nyeri seperti tuh pemirsa, kita akan membahas bagaimana cara menangani dari nyeri sendiri. Nyeri-nyeri Tapi yang sebelumnya, tadi. Dok, Ya. sebelum nanti kita berlanjut ke segmen ketiga, Bagir seperti biasa nih akan berbagi-bagi mufrodat, Dok. Iya, salah. Bagir akan berbagi-bagi mufrodat kepada pemirsa yang di rumah, kepada sahabat sehat negeriku di rumah. Ini mufrodat yang pertama, mungkin yang ada pulpen, pensil di rumah langsung catat di buku masing-masing. Yang pertama, bahasa Arabnya tulang, al-admu. Al-admu. Yang kedua, bahasa Arabnya persendian, itu mifsolu. Dan yang ketiga, bahasa Arabnya kaki, ar-rijlu. Jadi pemirsa yang di rumah, mufrodat yang pertama itu bahasa Arabnya tulang, al-admu. Bahasa Arabnya persendian, al-mifsolu. Dan yang ketiga, bahasa Arabnya kaki, ar-rijlu. Nah, Mudah-mudahan mufrodat ini bisa bermanfaat, Dok, ya, bagi yang di rumah. iya dong. Sama kayak waktu saya haji tuh. Oh. Mau bilang spesialis tulang, nggak tahu tuh orang-orang sana ortopedi. Khasil adam katanya, khasil adam. Asal adem, iya, Dok. Asal adem. Makanya bahasa Arab tuh sebenarnya sangat penting juga, Dok. Penting banget. Sangat penting. Makanya pemirsa tuh jangan lupa mufrodat yang udah Bagir bagikan setiap episodenya
tolong dicatat dan diamalkan. Siap. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.